ya. Nah, tapi ada kecualinya, hati-hati. Kecualinya itu ada dua. Yang pertama adalah kalau perincian. Jadi kalau dalam teks itu merupakan perincian, misalkan gini ya, kantor ini memiliki satu lantai dasar, misalkan yang terdiri atas tiga ruangan besar, misalkan dan 2 ruangan kecil. Nah, itu kan berarti ada lambang bilangan yang berurut, berinci ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tulisan dikembalikan ke lambang bilangan. Tidak boleh kita tulis dengan kata. Misalkan untuk proyek itu diperlukan 3 bulldozer, 4 behu, 5 misalkan ya. Nah, itu kan ada perincian di situ. Nah, padahal 4, 5 atau 2 itu adalah bisa satu kata. Tapi karena ini perincian, maka dituliskan tidak dengan kata, tapi kembali dituliskan dalam lambang bilangan ya. Kemudian yang kedua adalah kalau diikuti satuan besaran. Ya, kalau satuan besarannya disingkat, misalkan kilogram kita tulis kg, meter kita tulis m misalkan. Nah, lambang bilangan juga harus tertulis dalam, maksudnya angka itu harus tertulis dalam lambang bilangan, tidak boleh dalam kata. Misalkan setiap keluarga akan diberi bantuan 10 liter beras. 10 kan satu kata, liternya disingkat L. Nah, maka 10-nya itu harus lambang bilangan, tidak boleh dengan kata. Kalau mau dengan kata, maka liternya jangan disingkat ya. Jadi lambang bilangan yang diikuti singkatan besaran, maka harus ditulis dalam bentuk lambang bilangannya, tidak boleh di dalam kata ya. Jadi itu tentang tambahan untuk aturan penulisan bilangan dalam naskah ya. Jadi kalau ini dilakukan dalam 2 tahap misalkan ya. Nah, di sana itu benar karena itu hanya satu ya, tidak ada perincian. Nah, kantor ini memiliki satu lantai dasar. Kalau memang kalimat selesai di situ betul, satu itu harus dengan kata. Tapi kalau misalkan yang terdiri atas ada lagi perincian bilangannya, maka kata satu ini kembali ke dalam lambang bilangan ya. Nah, yang kedua tadi apabila diikuti singkatan besaran. Jadi harus ditulis dalam lambang bilangan. Ya, lanjut Muhammad. Azri, ya, Bapak. Selanjutnya ini di rumusan masalah. Oh, ikan sama duri lagi mau. Halo. Ya, selanjutnya itu. Kalau emak-emak ya. Apa? Kalau ibu diganggunya justru sama cucu biasanya. Iya. Selanjutnya ini di rumusan masalah untuk awalnya itu menjorok, kemudian yang angka 1 yang bagaimana ini sejajar dengan angka 1-nya, jadi nggak menjorok kayak gini. Rumusan masalahnya itu berupa kalimat atau paragraf? Berupa kalimat, Bu. Kalimat. Iya. Tapi karena ini merupakan satu kesatuan dengan di bawahnya, jadi merupakan satu bentuk paragraf bukan? Dengan rinciannya itu. Gimana, Bu? Gini, kan di atas itu kalimat ya. Rumusan masalah pada tugas ini, kan ini nggak selesai nih. Iya. Nah, itu apakah kalimat itu selesai atau tidak? Selesai, Bu. Selesai, titik di akhirnya. Iya. Ya, kemudian berarti bagaimana kondisi existing Bapak kepastian itu adalah kalimat-kalimat baru ya? Iya. Nah, jadi kalau misalkan Anda menulis seperti ini ya, dianggap satu paragraf karena ini adalah baru, saya kira paragrafnya tidak mulai di bawah huruf R itu seharusnya. Karena kan paragraf untuk ukuran A4 itu kalau mau gunakan tab-tab atau kalau enggak 5 spasi kan, 1, 2, 3, 4, 5, baru kita nulis awal paragraf yang menjorok itu. Seperti itu ya. Nah, jadi ini seharusnya kata rumusan masalahnya tidak di bawah huruf R, tapi akan di bawah huruf M. 1, 2, 3, di bawah huruf U. Karena itu paragrafnya harus 5 spasi, baru huruf ke-6-nya kita gunakan. Kalau kertasnya folio yang lebih panjang itu, spasinya adalah di bawah huruf ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita mulai. Kalau kertasnya B5 di bawah huruf ke-4, 1, 2, 3, baru kita mulai. Atau kalau memang Anda bersepakat ya dengan pembimbing menggunakan tab, ya konsisten saja dengan tab. Jadi awal paragraf itu diawalinya dengan tab begitu ya. Nah, jadi betul ya awal paragraf itu menjorok,
Kemudian baris berikutnya itu di margin kiri. Jadi kalau ini judul subbab, maka angka 1 itu adalah di bawah 1, karena itu kan akan di margin kiri ya, tidak dimasukkan misalnya. Ini satu kesatuan dalam paragraf begitu ya, seperti itu. Ya, betul, lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya ini tujuan sama untuk ya. penjelasannya kayak yang rumusan masalah di atas. Ya, betul. Kemudian ruang lingkup juga sama, kurang. Nah, kemudian ini untuk temuannya di subbab. Jadi di sini itu di temuan ini di temuan tugas akhir di sini itu untuk babnya itu menggunakan Romawi kemudian angka Arab. Sebaiknya itu menggunakan angka Arab 2.1. Bukan sebaiknya, emang harusnya. Harusnya ya Bu ya. Harusnya iya. menggunakan angka Arab 2.1. Jadi digantinya itu aja. Untuk penomoran subbab dengan anak subbab itu angka Arab. Penomoran bab ya di atas betul itu ya menggunakan angka Romawi. Ya, lanjut. Selanjutnya ini juga sama kasusnya, tidak menggunakan penomoran angka Arab. Sebaiknya penulisannya seperti ini. Ya, ini ada yang mau saya koreksi nih tentang anak subbab ya. 221 kegagalan bangunan. Nah, ini menurut pasal itu paragraf baru kan? Iya. Ya. Nah, ini menjorok paragraf baru. Menjorok jadi sama ke spasi ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menuliskan ya. Berarti ini di bawah huruf K ya. Nah, margin ini adalah di bawah angka 2 karena dia anak subbab. Nah, seperti itu. Jadi nanti dalam naskah terlihat, oh ini naskah subbab. Ini naskah anak subbab begitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menuliskan subbab itu tidak dari margin seperti itu, tapi dari margin paling kiri begitu ya. Ini sayang di kata kegagalan dan kerusakan pada bangunan nggak ada dulu naskahnya begitu? Atau kalimat atau paragraf? Langsung saja gitu. Iya, Bu, langsung aja. Nah, ini harus kita berikan seharusnya adalah ada pernyataan mengisi dua-dua itu apa begitu ya. Jadi bisa saja misalkan kegagalan dan kerusakan pada bangunan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Satu misalkan kegagalan bangunan. Nah, itu harus ada paling tidak satu paragraf lah. Nah, barulah itu nanti terdiri atas anak subbab. 221 dan sebagainya. Jadi tidak boleh begitu judul subbab langsung judul anak subbab. Harus ada pernyataan kalimat dahulu begitu ya. Nah, itu. Jadi ini harus diperhatikan untuk kalian ya. Ya, berikutnya. Selanjutnya ini tentang lampiran flowchart. Ini kan bab 2-nya pakai Romawi, harus pakai angka Arab. Begitu aja. Nggak, lampiran apa ini kok ada 21 maksudnya? Gambar sih Bu sebenarnya teh. Nah, gambar itu bagian dari gambar yang lain tidak? Enggak, yang ini mah. Kalau tidak ya nomornya tidak juga dengan ada 2 nomor, hanya 1. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalkan ini biasanya adanya di metode nih. Biasanya ya kalau dalam metode penelitian kalau Anda diminta membuatkan alir atau alur penelitian biasanya dibuat dalam bentuk flowchart. Nah, flowchart ini tidak dengan 2 nomor sama seperti gambar sama seperti tabel, jadi hanya 1 nomor, flowchart 1 prosedur ya. Tapi sebetulnya diagram, gambar itu dimasukkan ke dalam gambar. Jadi tidak ada khusus misalkan flowchart tidak, tapi langsung saja gambar sekian flowchart prosedur pemeriksaan bangunan gitu. Oh, iya, Bu. Nah, jadi di sini dia termasuk gambar. Diagram, gambar itu adalah gambar ya, foto dan semuanya masuk ke gambar. Jadi di sini adalah gambar nomor berapa, gambar apa itu flowchart prosedur pemeriksaan bangunan. Itu begitu. Ya. Flowchartnya pakai huruf miring juga, Bu? Iya, karena itu istilah asing kan. Tapi tuliskan gambar misalkan. Nah, gambar berapa titik-titik kan kita nggak tahu ya, gambar titik-titik saja pembangunan gitu. Flowchart prosedur atau kan biasa kita sebut kalau istilah Indonesianya diagram alir prosedur pemeriksaan bangunan exciting begitu. Iya, Bu. Berikutnya ini sama ya. Berikutnya ini sama tentang penulisan subbab.
yang harusnya dimiringkan dan ditebalkan, kemudian pakai angka Arab. Kemudian ini juga sama, ini juga sama, sama. Nah, ini yang berbeda di sini. Untuk penulisan anak subab itu memuatnya sampai 3 angka. Seperti ini kurang tepat karena sudah melewati 3 angka. Jadi nggak ada cucu subab. Iya, betul ya. Ya, itu aja. Yang bawahnya juga sama. Kemudian, nah ini untuk penulisan yang tepatnya itu 5.1 simpulan. Dan selanjutnya ini 5.2 saran. Nah, ini untuk keseluruhan. Jadi untuk keseluruhan dari tugas akhir yang kami tinjau itu, penulisan subab, anak subab itu masih menggunakan angka Romawi, kemudian Arab. Seharusnya diawali dengan angka Arab, lalu dipisahkan dengan tanda titik. Udah cukup. Sebentar, saya ingin memberikan informasi untuk penulisan perincian dalam anak subab ya. Jadi kalau anak subab itu masih ada perinciannya lagi, nah Anda bisa menggunakan 2 teknik penomorannya, simbolnya. Apakah Anda menggunakan simbol lambang atau Anda lambang bilangan, atau Anda menggunakan simbol alfabetis, boleh ya. Jadi misalkan 3.2.1, kan nggak ada tuh 3.2.11 nggak ada. Nah maka Anda boleh gunakan 1 tapi dikurung. Gitu, kurung tutup saja. Nanti kalau 1 ini juga dirinci, maka akan ada 1 kurung buka, kurung tutup ya. Atau Anda gunakan dengan simbol alfabetis, misalkan A atau B dan seterusnya ya. Jadi tidak ada penomoran sampai 4 angka, penomoran itu hanya sampai 3 angka. Kemudian perincian lain berikutnya adalah dengan simbol lambang bilangan yang diberi kurung atau dengan sistem alfabetis. Nah, tapi ini hati-hati. Ya, kalau Anda misalkan membuat suatu perincian di dalam 1 kalimat. Nah, jadi harus diperhatikan. Kalau misalkan di dalam perincian 1 kalimatnya menggunakan lambang bilangan, konsisten nanti semua lambang bilangan. Misalkan gini, untuk membuat beton maka diperlukan misalkan agregat sebagai berikut. 1 semen, 2 kerikil, 3 apa. Nah, itu kan adalah perincian kalimat, ya, bukan merupakan bagian dari anak subab begitu. Nah, kalau di sini Anda tentu saja tidak menggunakan kurung kan, lambang bilangannya 1 titik, 2 titik, 3 titik. Nah, ini harus konsisten terus. Nah, mungkin untuk membedakannya, maka bisa saja di dalam bagian dari anak subab ini Anda menggunakan lambang alfabetis begitu. Jadi terlihat nanti perbedaannya. Atau kebalikan, di perinciannya Anda menggunakan simbol alfabetis. Nah, maka di sini nanti Anda gunakan simbol lambang bilangan. Nah, itu bisa menyiasatinya seperti itu. Jadi jangan sampai pembaca bingung apakah ini rincian kalimat atau ini bagian dari anak subab seperti itu, ya. Ya, terima kasih Azari sudah menyampaikan hasil temuannya dan Anda jeli dan ini tepat ya apa yang disampaikan, kecuali tadi yang saya beri koreksi ya. Berikutnya siapa yang mau menyampaikan hasil analisisnya? Ibu Siva sama Puji mau coba. Silakan Siva. Sudah terlihat. Sebentar, sudah. Oh, tadi sebentar saya baru ingat ya catatan saya ini tadi. Coba tadi tentang judul itu Azhari, tolong dibacakan judulnya. Ada dan kalau nggak salah ya. Sebentar ya, Salsa dengan Siva dengan Puji sebentar. Tadi dalam judul itu ada dan ya? Ada Bu. Ya. Evaluasi dan perancangan begitu ya? Iya Bu. Ya. Nah, hati-hati ya kalau misalkan kita membuat suatu penelitian itu kan harus ada gagasan sentral atau tujuan utama penelitian kita itu apa begitu. Nah, dengan di dalam judul ada kata dan ini berarti ada 2 pusat perhatian penelitian ini. Nah, ini sangat akan merepotkan. Berarti ini seharusnya tidak jadi 5 bab, mungkin akan jadi berapa bab begitu. Nah, sebetulnya
tentu saja dia mungkin melakukan evaluasi sebagai dasar perancangan. Saya melihat, kalau melihat judul seperti tadi, itu maksudnya seperti itu. Dia lakukan evaluasi dulu terhadap bangunan tersebut, kemudian dia akan melakukan perancangan ulang. Ya, nah maka di sana seharusnya bukan evaluasi dan perancangan, tapi evaluasi titik-titik untuk misalkan, ya, atau sebagai dasar perancangan apa begitu. Jadi di dalam judul ini tidak boleh ada dua gagasan yang kedudukannya setara. Makanya ini kan harus dibuat judul itu supaya 4 syaratnya terpenuhi ya, relevan dengan isi, menggambarkan tujuan, singkat dan provokatif itu, merumuskannya harus dari tema. Nah, kalau kita merumuskan tema, di dalam tema itu harus ada gagasan sentral, artinya tujuan utama penelitian itu, nah maka di dalam judul itu tentu tidak akan ada gagasan yang setara seperti tadi. Ya, karena kalau misalkan dua gagasan setara seperti ini luar biasa, sangat luas penelitiannya. Ya, ada 2 objek penelitiannya. Jadi di sana seharusnya perancangan itu merupakan lanjutan. Atau kalau mau dibalik sekarang, perancangan ini setelah evaluasi apa begitu. Ya, itu saja yang ingin saya koreksi tadi tentang judulnya. Ya. Jadi ini pengalaman untuk kalian nanti ketika membuat judul, jangan ada 2 gagasan yang kedudukannya setara ya, tapi satu harus merupakan bagian yang lainnya. Ya, maaf Puji dengan Safa jadi tertunda ya. Silakan Anda bisa memulai presentasinya. Ya, baik Bu. Mau itu Bu ngingetin absen Bu yang kedua. Oh, subhanallah, betul ya lupa. Ya, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Nah, ini dia yang sering mengganggu nih. Tadi screenshotnya sudah dikirim belum? Jadi Bu harus download dulu screenshot ini. Oh iya, sudah ya. Sudah Bu, ada di grup. Nah, terima kasih. Jadi ini agak lama nih, Ibu kan harus mengambil dulu dari WA-nya. Inilah repotnya ya, ada absen di tengah-tengah. Untung diingatkan, kalau enggak lupa. Mana ya tadi? Harus isi dulu berita acaranya sebentar.
Ya, kalian silakan absen dulu karena Ibu baru bisa memulai membukanya ya. Sudah absennya? Sudah, Bu. Ya. Sudah Bu. Silakan dimulai Siva dengan Puji. Agak diperbesar bisa? Ya, baik Bu. Ini dari kami ngambilnya tugas akhir dari kakak tingkat yang angkatan 2017. Judulnya itu penilaian standar pelayanan bus Transmetro Bandung Koridor 3 mengacu pada PM nomor 10 tahun 2012 dan PM nomor 27 tahun 2015. Ini beberapa kesalahan yang kami temukan. Yang pertama, pada penulisan bilangan ada masih sama tadi yang kayak kelompok AJRI. Jadi kan kalau penulisan bilangan di bawah 10 itu dianjurkan memakai kata, tapi ini masih memakai angka. Jadi ini ada 3 tahun, harusnya 3-nya tuh ditulis pakai huruf 3 tahun. Lalu juga ada 5 bab, jadi harusnya 5 bab, 5-nya pakai huruf. Yang kedua dari penomoran. Di sini yang pertama kami menemukan seharusnya itu nomor halaman pada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar istilah diletakkan sebelah kanan atas, tetapi di sini malah ditulisnya di sebelah kanan bawah. Nih. Terus juga ini nomor halaman pada bab 1, 2, 3, 4, daftar pustaka dan lampiran harus jatuh di tengah bawah, tetapi ini di kanan bawah disimpannya. Lalu ada pembuatan halaman judul. Judulnya ini kan lebih dari 1 baris. Harusnya itu baris pertama lebih panjang daripada baris kedua, dan seterusnya gitu. Jadi harusnya kayak segitiga terbalik ke bawah gitu kan, semakin kerucut ke bawah, tapi ini malah kerucutnya ke atas. Mungkin dilanjut sama Siva. Sebentar Ibu koreksi dulu di atas ya. Ya Bu. Ya, coba ke ataskan tadi tentang penomoran ya. Sebentar. Penulisan ini sudah ya, yang penulisan 5 ini sudah. Nah ini ya tentang sistematika tugas akhir, lihat ya. Ini kaitan dengan konvensi naskah teks sebetulnya, tapi nggak apa-apa karena takut nanti Ibu lupa. Tugas akhir ini pada garis besarnya dibagi menjadi 5 bab ya, betul harusnya ini. Sistematika dari penyusunan tugas akhir ini antara lain terdiri dari, nah itu pakai titik 2. Selesai nggak kalimat itu? Enggak Bu. Tidak selesai ya. Nah, padahal di sininya dia memberikan adalah suatu bab, suatu judul bab begitu. Maka seharusnya kalimat di atas diselesaikan aja, ditutup aja dengan titik begitu ya. Jadi misalkan tugas hari ini pada garis besarnya dibagi menjadi 5 bab. Sistematika dari penyusunan tugas hari ini sebagai berikut titik. Ini kan kalimat ini tidak logis ya. Penyusunan tugas akhir ini antara lain, kalau antara lain berarti ada yang lainnya loh, hati-hati ya. Nah jadi bukan hanya nanti 5 berarti ada bab-bab lain. Jadi harusnya sistematika penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut titik. Nah nanti Anda bisa memulai awal kalimat begitu ya. Nah kemudian juga di sini untuk penulisan sistematika ini kurang tepat, bab 1 pendahuluan tidak, tapi kita harus berparagraf di sini. Ya, misalkan bab ini diawali dengan bab 1 pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang tujuan penyusunan. Jadi kita harus berparagraf, tidak dalam bentuk perincian seperti ya. Nah, nanti begitu juga misalkan data yang berdasarkan referensi atau berdasarkan rujukan tertulis misalkan disajikan dalam bab 2. Bab 2 berisi masukan sub-judul seperti itu. Jadi tidak berinci setiap bab tapi harus diparagrafkan ya, diwacanakan. Berikutnya adalah tentang turun lagi
Ini penomoran sudah. Tadi tentang penempatan halamannya. Nah, tugas akhir itu tidak menggunakan header puter. Ini kan ada header puter ya, Dita Febria, Indramayu, kemudian ada nomor halaman. Tidak ya. Jadi header puter itu adalah digunakan bukan dalam tulisan-tulisan laporan ilmiah akademis, tidak ya, tidak dituliskan begitu. Disertasi saja juga tidak menggunakan header puter. Header puter itu biasanya dalam tulisan ilmiah non akademis misalkan ya, barangkali dia melakukan kunjungan industri misalkan ya, tapi kemudian ini atas nama bukan kaitan ke akademis, ya itu silahkan saja membuat header puter. Tapi untuk tulisan-tulisan akademis, apalagi berupa laporan ilmiah ya untuk mengakhiri suatu jenjang pendidikan, itu tidak menggunakan header puter. Coba saja kamu lihat pedoman-pedoman di perguruan tinggi lain pun sama. Jadi ini ada header puter, salah ya, kurang tepat. Nah, kemudian ini ada hal menarik dikatakan tadi seharusnya diletakkan di tengah bawah ya. Nah, kalau berdasarkan konvensi naskah, karena ini nanti akan bergantung pada gaya selingkung lagi ya untuk halaman ini. Yang benar adalah penomoran kelengkapan awal itu betul di tengah bawah. Karena apa? Di atasnya pasti ada judul, gitu ya. Daftar pustaka, daftar isi, kata pengantar, abstrak. Nah, maka karena ada judul di halaman kertas tersebut, di pias kertas tersebut, maka judul di tengah bawah. Gitu. Nah, kelengkapan awal kan pada umumnya satu halaman. Begitu pula ada judul bab. Kalau kita menuliskan judul bab itu ada di halamannya, ada di tengah bawah. Tapi ketika naskah, yang paling tepat penomoran itu adalah di pojok kanan atas. Karena untuk memudahkan ekor mata kita langsung melihat halaman tersebut. Pusat perhatiannya tidak terhadap yang lain, tapi pada halaman. Tapi ketika ada judul bab, pusat perhatian itu kepada judul bab. Ya, oh, ini judul baru, bab baru begitu. Maka halaman adalah di tengah bawah. Nah, kalau Anda tidak mau menempatkan di posisi kanan atas, maka halaman boleh di kanan bawah. Tapi di kanan, bukan di tengah-tengah begitu. Nah, itu konvensi naskah yang sebenarnya. Sekarang dengan komputerisasi, penomoran itu kan hanya satu kalau kita pilih aplikasinya. Mau di tengah, mau di kanan, mau di atas, mau di bawah, begitu kan ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Penomoran semua, apakah ada judul bab atau tidak bab, semuanya di tengah. Kalau yang menggunakan pusat tengah. Atau yang mau misalkan di kanan, walaupun ada judul bab, akhirnya juga di kanan bawah. Nah, jadi ini yang artinya konvensi terkalahkan oleh aplikasi begitu. Nah, seharusnya kalau kita mau teliti, mau mengikuti kaidah ya. Nah, ketika kita memberikan halaman bab, dia lepaskan dulu halaman babnya karena halaman bab mau di tengah gitu. Nah, nanti ketika halaman naskah yang bukan merupakan ada judul babnya ya, walaupun di sana ada judul subbab misalkan 2.2-nya itu di halaman baru, kemudian di atas kan itu bukan judul bab. Itu tetap konvensinya adalah bahwa itu sama dengan naskah, maka judul itu adalah kalau tidak di pojok kanan atas, di pojok kiri, di pojok kanan bawah begitu. Tapi begitu ada judul bab atau ada judul di pias kertas itu, maka harus di tengah. Daftar pustaka, tuliskan halamannya di tengah. Daftar lampiran, tuliskan halamannya di tengah. Kata pengantar, tuliskan halaman di tengah. Ya, tapi kalau kata pengantarnya 2 halaman, nah halaman berikutnya tidak di tengah, tapi pilih pojok kanan atas atau pojok kanan bawah ya. Nah itu harusnya seperti itu. Tapi tadi Ibu katakan dalam sistem itu nggak bisa kita dua, supaya gampang kan mengintegrasikan halaman dari awal hingga akhir terus saja gitu ya. Langsung Anda gunakan seperti itu. Jadi sebetulnya ini sudah tepat, dia menggunakan pojok kanan tapi tidak menggunakan header putar ya, tapi akan lebih baik adalah di pojok kanan atas ya, karena ekor mata kita itu yang akan melihat, oh ini halaman pencariannya akan lebih memudahkan gitu, ya. Itu saja yang ingin Ibu koreksi. Berikutnya lanjutkan lagi boleh. Oh ini ya, ini tadi sudah dijelaskan, judul ini udah dijelaskan belum? Udah Bu, yang di atasnya
Kalau yang bawahnya beda lagi. Sebentar, yang atas dulu deh kalau gitu ya, satu lagi. Nah ini kan idealnya judul itu segitiga terbalik tadi sudah dikatakan ya. Nah tapi ini hati-hati, ini dua tidak terpenuhi ya. Sudah layoutnya, tata letaknya tidak terpenuhi. Juga ini secara kaidah kebahasaan ini juga tidak terpenuhi. Karena kita tidak boleh memenggal dalam frasa. Harus antar frasa atau antar kata. Nah di sini kan bus Trans Metro Bandung itu satu kesatuan atau bus Trans Metro saja. Bandungnya bisa misalkan dipisahkan misalkan gitu ya. Nah, jadi ini tidak boleh dipenggal nih bus Trans Metro Bandung itu satu frasa itu. Kalau koridornya boleh. Jadi ini bisa kita langsungkan pemenggalan itu adalah di kata bus dengan pelayanan dengan bus ya, atau di antara Bandung dengan koridor boleh, di antara mengacu pada boleh, tapi pada PM nomor itu nggak boleh, itu satu kesatuan tuh ya. Jadi pada PM nomor sekian tidak boleh pada, kemudian PM-nya di bawah ya. Jadi ini kalau mau mengacu, nah spasi di situ atau kita turunkan pada, kemudian ini juga kalau mengacu bukan pada, harusnya kepada, mengacu kepada PM nomor sekian ya gitu. Jadi ini pemenggalannya kurang baik ya. Harusnya kalau tidak cukup penilaian standar pelayanan bus Trans Metro Bandung, baru di bawahnya koridor 3 mengacu pada ini gitu ya. Seperti itu. Atau penilaian standarisasi pelayanan bus Trans Metro Bandungnya itu di bawah ya. Koridor 3. Nah, nanti boleh ke bawah lagi mengacu kepada PM nomor sekian. Begitu. Berikutnya silakan Siva yang menjelaskan. Iya Bu, untuk berikutnya penulisan etiket atau jenis karangan tidak menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nah, di sini penulisan laporan tugas akhir itu penulisan huruf kapitalnya hanya pada bagian awal katanya aja. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital seluruhnya. Lalu berikutnya, pada penulisan di bawah etiket atau jenis karangan, tidak ditulis keterangan mengenai tujuan penulisan. Misalnya, tugas untuk mencapai gelar sarjana pada fakultas bla 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 dan universitas bla bla bla. Pada di sini hanya dituliskan diploma 3 program studi konstruksi sipil jurusan teknik sipil. Seharusnya diberi keterangan yang lebih rinci untuk mencapai sesuatunya itu apa. Ya. Berikutnya pada penulisan judul bab dan subbab. Nah, pada penulisan anak subbab, subjudul itu seharusnya diketik dengan huruf ditebalkan dan sekaligus dimiringkan. Nah, pada yang kami koreksi itu hanya dituliskan ditebalkan saja, tetapi tidak ikut dimiringkan. Lalu berikutnya, untuk penulis pencantuman gambar. Nah, penomoran gambar ini tidak boleh mengandung nomor bab. Dengan kata lain, pengguna penomoran yang dianjurkan itu adalah seperti gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan begitu seterusnya. Nah, seperti yang gambar kita lihat di sini tuh ada gambar 1.1, di mana satu pertama yang disebutkan ini itu adalah nomor babnya. Lalu berikutnya pada pembuatan tabel. Nah, tabel tersebut itu terpotong oleh pergantian halaman. Nah, letak kesalahannya itu terdapat pada sambungan tabel, tidak dituliskan tabel lanjutan, dan tidak terdapat nomor kolomnya. Seharusnya dituliskan nomor kolomnya itu seperti misalnya nama kegiatan diberi nomor 1, lalu disambungkan kepada bagian tabel yang terpotong oleh akibat adanya pergantian halaman, dan dituliskan tabel lanjutan di bagian kiri atas tabel yang terpotong tersebut. Sudah, Ibu? Sudah, Bu. Sebentar, Bu. Ibu, maaf masih di mute.
Oh, tadi Ibu ingin mengingatkan kembali tentang konvensi naskahnya yang pemarginan di subbab dengan anak subbab tadi. Tadi dijelaskan yang diberi tanda merah anak subbabnya itu. Nah ini ya. Nah ini lihat penomorannya ya, landasan teori itu kan subbab. Jadi penomoran subbab itu dari margin kiri. 1.2 landasan teori itu dari margin kiri. Ini naskahnya sudah benar. Paragraf awal menjorok, kemudian baris berikutnya sudah dari margin kiri, tapi penulisan judulnya yang salah ya. Jadi judul juga dari margin kiri. Nah ini penulisan subjudul penulisan anak subjudulnya sudah benar ya, subbabnya ini menjorok kan. Nah tapi di sini naskahnya yang salah. Seharusnya naskah ini di standar itu lebih menjorok, kemudian ketentuan daerah lurus dengan angka 2-nya itu. Ya, jadi ini konvensi pemarginannya yang kurang tepat dan penulisan naskah pemaragrafannya ya, seperti itu. Kemudian tadi coba ke bawah ada yang koreksinya lupa ya. Nah, ini hati-hati untuk gambar ya. Di sini gambarnya tidak perlu ditebalkan. Jadi judul gambar itu, judul tabel itu tidak perlu ditebalkan. Semuanya sama saja hurufnya ya. Kemudian kalau gambar ini merupakan kutipan, bukan Anda membuat sendiri, saya kira nggak mungkin ya Anda membuat sendiri gambar ini, atau buat sendiri. Anda bisa membuat gambar peta begini nggak? Itu ada sumbernya, Bu. Itu. Oh iya, ya betul makanya ya. Nah ini penulisan sumbernya kurang tepat, tidak di bawah judul. Ya, penulisan sumber itu di pojok kiri bawah gambar. Jadi sebelum Anda menuliskan judul, begitu selesai gambar tuliskan sumbernya. Ya, jadi ini harusnya ada di bawah ini nih, di pojok sini tulisan gambarnya sumbernya itu ya. Nggak perlu ditulis sumber ini, nggak perlu, Anda tulis saja seperti teknik pengutipan. Jadi di sini misalkan gambar itu diambil dari apa? Kalau ada pengarangnya ya tulis nama akhir dengan tahun. Kalau tidak kan kita tuliskan adalah lembaganya. Kalau tidak ada lembaganya ya karena ini mengambil misalkan dari web, ya tuliskan webnya dan tahunnya ya. Nah, makanya sebetulnya ada dua teknik untuk menuliskan sumber rujukan untuk gambar atau tabel ya, yaitu di dalam kalimat sebelumnya. Kan bisa misalkan di sini apa sih ini tentang misalkan mau menunjukkan jalan misalkan, atau mau menunjukkan apa itu yang diberi birunya itu apa itu? Itu simbol apa sih di sipil? Kalau ada garis warna biru seperti itu diberi titik-titik. Koridor. Ya, misalkan mau menunjukkan gambar koridor 3 begitu ya. Nah, itu di kalimat sebelumnya saja misalkan untuk jelasnya misalkan ya uraian tentang gambar koridor panjangnya jalan gambar koridor 3 Bandung dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, karena gambarnya adalah Anda kutip misalkan seperti yang dikutip dari, nah Anda tuliskan sumber kutipannya. Baru Anda tuliskan gambarnya. Begitu pula dengan tabel. Kalau tabel pada umumnya, tidak sumbernya itu jarang ya orang menuliskan di bawah tabel. Tapi pada umumnya orang menuliskan di kalimat sebelum tabel tersebut. Tapi kalau gambar, kecenderungannya atau pada umumnya penulis itu menuliskan sumber gambar itu di bawah gambar. Tapi untuk menyiasati Anda boleh juga sebelumnya ya. Jadi bukan di bawah judul seperti ini. Tapi setelah gambar, di sini kita tuliskan ya, misalkan ini apa ini, moveit.com, kemudian 2020, udah cukup itu saja, dalam kurung ya, moveit.com, 2020 di dalam kurung. Atau misalkan seperti itu, dapat terlihat pada gambar yang dikutip dari moveit.com 2020. Nah, gambarnya langsung seperti itu ya. Berikutnya ke bawah lagi. Tadi tabel sudah benar ya, kalau tabel lanjutan di atasnya cukup adalah kita beri lambang bilangan 1 on, dilihat tuh di awalnya. Jadi makanya kalau Anda kan sudah bisa memprediksi ya, kita sebagai penulis ini, oh ini gambar tidak cukup satu halaman. Maka di tabel ini setelah nomor di bawahnya kurung buka kurung tutup 1, nama misalkan, kemudian 2, alamat misalkan 3. Nah nanti di sini ini di lanjutan ditulis dulu di atasnya. Ya, sebagai simbol kolom-kolom apa saja ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di atasnya tadi benar adalah lanjutan. Waduh, ini ada di atasnya juga ya, ada
header putar dan ada header di atasnya juga, ini double ya penggunaan. Padahal header itu bisa pilih satu, mau di atas mau di bawah, tapi bukan dalam laporan ilmiah ya, akademis. Berikutnya. Sudah Ibu, kalau dari kami sudah misalnya hampir sama kesalahannya. Kesalahannya, iya. Ya. Baik, terima kasih Anda sudah menyampaikan paparan hasil temuan Anda. Nanti dikumpulkan dengan satu langkah analisis lagi tentang konvensi naskah ya. Jadi sekaligus dari masalah layout, tata letak dengan konvensi naskah khusus untuk teksnya yang akan kita lakukan hari ini ya. Ibu akan jelaskan tentang kalimat ilmiah ya. Jadi satu di antara syarat dari keilmiahan dalam sebuah laporan adalah digunakannya kalimat-kalimat ilmiah di dalam teksnya tentu saja. Nah ini tadi Ibu katakan sebetulnya sudah dipelajari waktu mata kuliah Bahasa Indonesia, seharusnya sudah terbahaskan ya. Ya, mengapa ini judul sudah terlihat PPT-nya? Sudah Bu. Ini judulnya langsung dengan istilah kalimat register ilmiah. Register itu artinya tertulis, tercatat ya. Jadi ini kalimat tulis ilmiah. Nah, mengapa fokus ke kalimat tulis ilmiah? Karena kalau sudah kalimat tulis tidak ada unsur suprasegmental atau unsur di luar bahasa yang akan membantu komunikasi ya dalam tertulis tersebut. Jadi kalimat tulis itu akan hanya bergantung pada dua, yaitu pilihan kata dan struktur begitu. Lain dengan kalimat lisan ya, ketika Anda misalkan nanti presentasi TA-nya atau sidang laporan PKL ya. Nah, itu kan unsur di luar bahasa akan sangat membantu ya. Misalkan ekspresi wajah, gestur, media dan sebagainya itu akan membantu komunikasi. Tapi begitu tertulis dalam laporannya tidak ada yang membantu komunikasi selain kata dan strukturnya. Maka kita fokus ke dalam kalimat register ilmiah ya atau kalimat tulis ilmiah. Ya, ini saya kutip dari tulisan mahasiswa teknik informatika. Gitu. Apa yang salah dalam kalimat ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu kesalahannya apa? Excel mampu menerobos kebekuan pembelajaran dan pemodelan matematika. Silakan, ada yang tahu nggak kesalahan kalimat ini apa? Kalimat ini bukan kalimat ilmiah. Atau kalimat ini tidak ilmiah. Walaupun terdapat dalam tugas akhir mahasiswa. Apanya yang salah? Silakan yang tahu. Apa yang salah ya dari kalimat ini, coba lihat oleh Anda. Excel mampu menerobos kebekuan pembelajaran dan pemodelan matematika. Ketika Anda membaca ini, apa yang Anda rasakan? Kalau gitulah, kalau nggak tahu kesalahan secara teoretis ya. Ketika Anda membaca ini, apa yang Anda rasakan? Kata menerobosnya. Kata menerobos mengapa? Menjadi apa yang disebabkan oleh kata menerobos? Atau apa akibat dari penggunaan kata menerobos ini, Trina? Kalau Trina sendiri rasanya jadi kayak kurang formal, kurang ilmiah gitu. Kurang ilmiah. Ya. Yang lain? Kata Trina ini karena digunakan kata menerobos sehingga terasa tidak ilmiah gitu loh. Ya. Apa lagi? Atau apa sih yang Anda rasakan kalau Anda tidak tahu secara teoretis, saya katakannya tadi, apa sih yang Anda rasakan dengan membaca kalimat ini? Excel mampu menerobos kebekuan pembelajaran dan pemodelan matematika. Apa yang Anda rasakan membaca kalimat ini? Mungkin ada yang mengatakan, ih gile benar gitu ya, misalkan. Waduh, misalkan ada yang seperti itu ya. Kalimat ini kalimat yang menumbuhkan rasa emosional yang tinggi. Ya kan, Excel mampu menerobos kebekuan gitu. Kalimat ini lebay istilah Anda ya, berlebihan kan.
Ya. Nah, dalam ciri dari ragam bahasa ilmiah itu kan tidak boleh. Atau ciri dari tulisan ilmiah kan harus non-emosional. Ya. Tulisan ilmiah cirinya harus denotasi. Makna yang sebenarnya. Ini kan bukan makna sebenarnya. Makna yang diungkapkan ini adalah karena kalimat ini tidak denotasi, ya, sehingga tadi menimbulkan makna yang emosional. Saya katakan tadi gila benar saya bilang ya, begitu baca ini. Excel mampu menerobos kebekuan pembelajaran dan pemodelan matematika. Dalam emosi saya gila benar munculnya seperti itu waktu saya membaca ini, ya gitu. Belum lagi tadi, kan nggak mungkin kalimat ini nggak mungkin Excel mampu menerobos kebekuan. Kemudian apakah pembelajaran dan pemodelan matematika itu beku? Apa makna beku di sini? Nah, ini karena penggunaan majas, penggunaan personifikasi dalam kalimat ini. Padahal di dalam bahasa ilmiah kan tidak boleh ada majas, ada gaya bahasa. Maknanya harus denotasi, harus makna yang sesungguhnya. Ya. Nah, tadi saya membaca entah tayangannya Azri atau Siva ya di kata pengantar itu kan saya tadi senyum aja ya. Sahabat pada detik-detik terakhir perkuliahan itu ada di kata pengantar siapa itu ya. Nah, bayangkan apakah perjuangan itu hanya pada detik-detik akhir perkuliahan? Tadi kalau nggak salah ada perjuangan pada detik-detik akhir perkuliahan. Coba yang Siva atau yang Azri itu kata pengantar ya, yang bukan di kata pengantar. Di apa itu? Kayak ada satu lembaran yang ucapan terima kasih semua gitu Bu isinya tuh. Oh itu bukan di dalam kata pengantar, bukan? Bukan. Oh itu di halaman persembahan? Ya, ya di situ di halaman persembahan. Ya, kalau itu di halaman persembahan ya, tapi logikanya kan nggak masuk ya. Masa sih perjuangan hanya di detik-detik akhir perkuliahan begitu ya? Apa sih yang bisa diukur detik-detik akhir perkuliahan di situ ya? Misalkan, apakah hanya dengan hitungan detik Anda mengakhiri perkuliahan begitu ya? Dan jadi kalimat itu juga tidak logis ya dalam pernyataan itu ya. Nah, jadi ingat ya bahwa ada syarat yang memang mengharuskan kita menggunakan kalimat-kalimat yang tepat di dalam karya tulis ilmiah. Jadi kalau dilihat secara kaidah, tadi ya saya katakan kaidah atau teori tentang kalimat ilmiah, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang tidak logis, tidak masuk akal. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi standar kompetensi yang ingin dicapai setelah mempelajari topik kalimat register ilmiah, Anda diharapkan memahami dan terampil membuat kalimat ilmiah. Ya. Kemudian ini setelah kita mempelajari materi hari ini, Anda tahu tentang syarat, kemudian bisa menggunakan kalimat ilmiah dengan istilah bidang yang tepat karena salah satu keilmiahan ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmiah ya atau istilah bidang. Kemudian membuat kalimat dengan menerapkan syarat, kemudian membuat kalimat dengan memahami dan menerapkan kaidah bahasa. Jadi tadi tentang kaidah penulisan kata, penggunaan huruf, lambang bilangan, kemudian juga penulisan penggunaan tanda baca ya, itu kaitannya semua dengan kalimat ilmiah. Jadi sudah syarat-syaratnya terpenuhi tapi kaidah bahasanya tidak diterapkan juga sama, itu merupakan kalimat yang tidak ilmiah ya, seperti itu. Nah, untuk pemahaman kalimat ilmiah ini sebetulnya harus diawali dengan masalah struktur. Tadi kan saya katakan ya, bahwa ketika kalimat tulis itu di dalam kalimat itu hanya ada dua yang akan menimbulkan komunikasi, yaitu struktur dan pilihan kata begitu ya. Nah, struktur atau gagasan yang kita sampaikan itu bisa kita tuliskan dalam struktur kalimat tunggal atau kalimat majemuk begitu. Kalau gagasannya memang hanya satu, ya tentu saja itu berarti kita membuat struktur kalimat tunggal. Tapi bukan berarti struktur kalimat tunggal ini hanya boleh 1, 2, 4 kata, tidak. Bisa saja struktur kalimat tunggal itu misalkan sampai dengan beberapa kata ya, misalkan sampai 10 kata memungkinkan ya penggunaannya misalkan. Jadi yang penting di sini pengertian adalah
struktur tunggal itu diwakili oleh adanya subjek dan predikat minimal. Jadi kalimat itu ada subjeknya, ada predikat. Satu subjek, satu predikat. Ingat, bukan satu kata. Karena bisa saja mungkin subjeknya 4 kata atau 5 kata misalkan. Ya, predikatnya juga gitu. Misalkan 4 kata, jadilah 9 kata mungkin. Tapi yang pasti yang dimaksud dengan struktur kalimat tunggal ini, kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat minimal. Karena objek dan keterangan itu bersifat tentatif, boleh ada, boleh tidak. Sehingga itu hasilnya adalah kalimat tunggal strukturnya. Ya, hanya satu gagasan yang disampaikan. Nah, atau kita bisa membuat dalam bentuk kalimat majemuk. Artinya beberapa gagasan. Ya, karena ini beberapa gagasan, tentu ada beberapa subjek dan ada beberapa predikat. Minimal tentu saja 2 subjek, 2 predikat minimal. Nah, ketika kita mau menuliskan 2 gagasan tadi, maka kita akan berpikir, nah posisinya atau kedudukan gagasan-gagasan ini mau diapakan? Apakah mau disetarakan atau satu menjelaskan yang lainnya? Kalau mau misalkan 2 gagasan kedudukannya sama, maka itu hasilnya adalah kalimat majemuk setara. Jadi kedudukan gagasan-gagasan itu sama. Atau kedudukan gagasan itu ada yang satu menjelaskan fungsi yang lain. Maka hasilnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Paling mudah menggabungkan gagasan-gagasan itu kan tinggal mau digunakan kata sambungnya apa gitu loh. Ya. Karena bisa saja 2 gagasan sama tapi kata sambungnya berbeda. Sehingga akan menghasilkan jenis struktur yang berbeda. Contoh ya, saya bawa ke yang kalimat-kalimat sosial aja ya, nggak usah ke kalimat sipil dulu. Misalkan gini, satpam berjaga di gerbang. Mahasiswa praktikum. Nah, sebentar. Saya batuk dulu ya. Tadi misalkan ada gagasan tunggal, satpam berjaga di gerbang. Kemudian kalimat kedua, mahasiswa praktikum di laboratorium. Nah, 2 gagasan ini, cara mudahnya adalah, saya mau jadikan majemuk setara. Lihat aja kata sambung majemuk setara. Misalkan, satpam berjaga di gerbang, sedangkan mahasiswa praktikum di laboratorium. Bisa kan? 2 kedudukan yang sama, gagasan yang sama. Nah, tapi saya ingin menjadikan kalimat itu strukturnya majemuk bertingkat. Saya bisa gunakan kata ketika misalkan. Satpam berjaga di gerbang ketika mahasiswa praktikum di laboratorium. Artinya, satu gagasan ini menjelaskan keterangan bagi gagasan yang lainnya, yaitu satpam berjaga di gerbang. Ya, maaf ya, saya ambil minum dulu karena sudah nenek-nenek jadi sering slip ya antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ya, baik, saya ulangi lagi ya. Tadi 2 gagasan tadi, yaitu satpam berjaga di gerbang dan mahasiswa praktikum di laboratorium, 2 gagasan yang bisa kita gabungkan, apakah akan menjadi majemuk setara atau bertingkat, itu bergantung pada kata sambung yang digunakan. Ya, nah nanti kita lihat nih bagaimana kata sambung itu digunakan, syaratnya dia harus padu misalnya. Ya. Nah itu tentang struktur ya. Kemudian
Anda pernah mengenal istilah kalimat majemuk rapatan tidak? Setara itu bisa rapatan, bertingkat pun bisa rapatan. Sehingga hasilnya adalah nanti ada kalimat majemuk setara rapatan atau kalimat majemuk bertingkat rapatan. Pernah dengar itu? Waktu di SMA dulu, jelaskan nggak? Karena ini nanti kaitannya dengan masalah kehematan. Ya, masalah kehematan dan masalah kepararelan begitu. Jadi, kalau di dalam ya gagasan-gagasan atau di dalam struktur itu ada unsur yang sama, maka unsur yang sama itu tidak perlu diungkapkan berulang. Cukup satu kali. Misalkan begini. Majemuk setara ya, saya datang, kemudian saya mengajar, setelah itu saya pulang. Itu kan ada 3 gagasan. Ditandai dengan 2 kata sambung, kemudian dan setelah itu. Nah, kalimat ini majemuk setara. Tapi ada unsur yang sama, yaitu subjek. Karena subjeknya ini sama, maka kita bisa merapatkan. Supaya hemat, jadilah kalimat itu adalah saya datang, kemudian mengajar, setelah itu pulang. Itu setara rapatan. Ya, kalau setara rapatan, mudah mau dimanapun yang Anda rapatkan nggak jadi persoalan. Tapi kalau dalam kalimat majemuk bertingkat, yang dirapatkan itu yang di dalam anak kalimat ke induk kalimat. Tidak boleh yang di induk kalimat yang dihilangkannya, yang dirapatkannya. Yang boleh dihilangkan atau dirapatkan itu di anak kalimat. Misalkan gini, terdakwa bersalah, itu gagasan pertama. Gagasan keduanya, hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Kalau kita mau jadikan kalimat majemuk bertingkat, misalkan keterangan sebab, jadilah misalkan gini. Karena terdakwa bersalah, hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Begitu kan kalimatnya. Nah, ini sering kata terdakwa di kalimat utamanya itu dihilangkan. Jadilah kalimatnya seperti ini. Karena terdakwa bersalah, hakim menghukum 5 tahun penjara. Nah, ini adalah kalimat majemuk bertingkat rapatan yang salah. Yang boleh kita hilangkan tuh yang di anak kalimat. Ciri anak kalimat kan diawali dengan kata sambung. Mau posisinya di awal di akhir juga tidak jadi masalah. Jadi seharusnya kalimat itu karena bersalah, hakim menghukum terdakwa 5 tahun penjara. Atau kalau mau induk kalimatnya dikedepankan, hakim menghukum terdakwa 5 tahun 5 tahun penjara karena bersalah. Jadi hati-hati untuk rapatan di majemuk bertingkat harus kita cermati lagi. Yang boleh dirapatkan adalah yang di anak kalimat, bukan yang di induk kalimat. Ya, itu tentang struktur. Nah, berikutnya syarat kalimat ilmiah itu harus efektif. Tapi kalimat efektif belum tentu ilmiah. Karena pengertian kalimat efektif itu adalah kalimat yang mencapai sasarannya sebagai alat komunikasi. Jadi tentu saja nanti karena dia harus mencapai sasaran sebagai alat komunikasi, maka akan bergantung pada siapa teman bicaranya, kondisinya bagaimana, dan tujuannya apa. Jadi ini dikaitkan dengan syarat dari ragam bahasa, kan seperti itu. Misalkan gini, saya seorang wartawan, saya menulis di tabloid bola. Ya, misalkan Persib menjamu Persija dengan kemenangan 2-0. Nah, kalimat itu menunjukkan Persib yang menang. Bermainnya di mana? Di tempat klub Persib berada. Menjamu karena di situ. Nah, sebetulnya kalimat itu kalau dalam bahasa jurnalis paham orang. Oh, ini bermainnya di tempat Persib berada, yang menang adalah Persib. Dan orang tidak protes karena orang memahami maksudnya. Apalagi kalau misalkan bermain di kandang sendiri. Persib menjamu Persija dengan kemenangan 2-0 bermain di kandang sendiri. Kalau yang namanya sudah menjamu, berarti kan dia bermain di tempat berada. Orang yang lain yang datang, kan begitu ya. Dan itu tidak
dimaknai salah oleh pembaca. Maknanya sampai apa yang ingin disampaikan oleh si penulis atau si wartawan tadi, bahwa Persib bermain di tempat klub berada melawan Persija, Persib yang menang 2-0. Efektif sebagai bahasa jurnalis. Tapi kalau sekarang sudut pandangnya bahasa ilmiah, kalimat itu tidak efektif. Karena apa? Tidak masuk akal. Kalau menjamu itu kan artinya membuat tamunya senang. Kalau Persib mau membuat tamunya senang, dia harusnya mengalah, biar Persija yang menang, kan begitu. Jadi kalau misalkan sekarang, saya mahasiswa misalkan FKOK menulis tentang loyalitas supporter Persib misalkan. Ketika Persib menjamu Persija dengan dengan kemenangan 2-0 misalkan ya, terjadilah euforia para supporter. Nah, kalau saya menulis itu di dalam tugas akhir saya, di skripsi saya, itu akan dicoret. Kalimat itu tidak ilmiah. Nah, jadi kalimat efektif di sini tentu efektif untuk kalimat ilmiah. Syarat-syarat efektivitasnya adalah syarat-syarat untuk bahasa ragam ilmiah, bukan untuk bahasa yang lain. Jadi makanya di sini kalimat ilmiah pasti kalimat efektif. Kalimat efektif belum tentu ilmiah. Nah, konsep di SMA yang kalau saya lihat baca buku, kemudian saya lihat perhatikannya guru-guru mengajarnya gitu loh. Kalimat efektif ini distandarkan dengan kalimat baku, disamakan dengan kalimat baku. Maka kalau sudah kalimat efektif, dia harus kalimat baku, harus kalimat standar gitu. Akhirnya itu seperti itu kalau di SMA ya. Padahal ini harusnya kalau memang mau dikatakan kalimat baku ya kalimat baku. Kalau kalimat baku betul. Kalimat baku itu pasti kalimat efektif, tapi kalimat efektif belum tentu kalimat baku. Jadi pengertian efektivitasnya itu dipersempit begitu. Ya, padahal pengertian kalimat efektif itu tadi kalimat yang mencapai sasarannya sebagai alat komunikasi. Tentu nanti kalau bahasa jurnalis syaratnya lain, kalau bahasa ilmiah syaratnya lain, kalau bahasa hukum syaratnya lain. Tapi kalau bahasa baku ya syaratnya akan sama di semua struktur kalimat baku begitu. Ya. Nah, jadi itu yang ingin saya jelaskan di sini. Tentu saja kalimat ilmiah syaratnya adalah kalimat efektif, tapi keefektifan dalam ragam bahasa ilmiah tentu saja ya. Nah, agar kalimat efektif ini ilmiah, maka syarat pertama harus mempunyai kejelasan gagasan. Tadi minimal diwakili oleh subjek dan predikat. Objek dan keterangan itu tentatif, boleh ada, boleh tidak. Ya, ketika sebuah kalimat tidak ada subjeknya atau tidak ada predikat, sudah selesai, kalimat itu tidak efektif, tidak ilmiah. Selesai, nggak usah analisis yang lainnya. Kalimat itu pasti tidak ilmiah. Tapi kalau kalimat itu ada gagasannya, ada subjek atau predikatnya, nah ini harus dilihat nih syarat berikutnya. Ya, nah, jadi misalkan gini, kalimat itu sudah punya subjek dan predikat. Kita lihat logis tidak kalimat itu. Tadi kan misalkan, Excel mampu menerobos kebekuan pembelajaran matematika. Apa subjeknya? Excel. Predikatnya apa? Mampu menerobos. Ya, kebekuan dan sebagainya adalah objek. Jadi gagasannya ada. Syarat pertama terpenuhi karena punya gagasan. Tapi syarat keduanya tidak logis dalam kalimat ilmiah. Karena Excel tidak mampu menerobos. Excel tuh bukan bukan makhluk hidup gitu loh. Yang mampu menerobos tuh harus makhluk hidup. Ya, nah maka di sana berarti kalimat itu tidak logis. Nah, disinilah sangat banyak kasus kalimat tidak ilmiah dalam tulisan mahasiswa karena ketidaklogisan. Misalkan kita sering melihat gambar ini menunjukkan, apa gambar bisa menunjukkan? Tidak mungkin. Atau misalkan pada tugas akhir ini membicarakan, tugas akhir kan nggak bisa berbicara gitu. Jadi didominasi ketidaklogisan, kalimat-kalimat tugas akhir mahasiswa itu menjadi tidak ilmiah. Ya, jadi kalimat itu harus masuk akal. Nanti untuk kelogisan Anda bisa dengarkan paparan saya di acara Sri Kandi Polban Berbincang ya. Nanti lihat di YouTube ada Sri Kandi Polban Berbincang, ini dulu tentang tulisan ini mahasiswa ya, persiapan proposal mahasiswa begitu. Ada Bu Dr. Ani bicara tentang masalah syarat-syarat proposal, kemudian ada Dr. Paula itu bicara tentang
tugas akhir ya, kemudian saya dari aspek bahasanya ya. Jadi judulnya saya lupa lagi apa sih judul apa makalah saya itu, kalau tidak salah kelogisan suatu keniscayaan ya di dalam laporan ilmiah. Jadi nanti Anda bisa dengarkan lagi paparan tentang masalah kelogisan itu ya. Nah di YouTube itu awalnya adalah tentang berbahasa dulu, baru nanti di 15 menit terakhir khusus membahas tentang kelogisan kalimat ya. Jadi kalimat itu harus logis, harus masuk akal di dalam tulisan ilmiah ya. Nah kalau kalimat sudah punya gagasan, sudah ada SP-nya, sudah masuk akal, harus hemat. Nah biasanya ada 5 hal yang menyebabkan kehematan kalimat tidak terpenuhi. Yang pertama, digunakannya kata-kata yang bermakna sama. Apalagi kalau katanya sama tadi ya, seperti misalkan saya datang kemudian saya mengajar, saya pulang, itu ada gagasannya logis tapi tidak efisien ya, tidak hemat. Nah maka itu berarti harus kita rapatkan ya. Nah di luar itu ya biasanya ada 5 hal lain lagi yang menyebabkan kehematan itu tidak terpenuhi. Satu, penggunaan kata bermakna sama. Jadi jangan digunakan kata-kata yang bermakna sama ini sekaligus. Misalkan kata agar supaya ya, walaupun tetapi, kemudian sangat sekali amat. Nah itu kan sering tuh ya, misal aduh soal ini amat sukar sekali. Nah padahal amat dengan sekali sama-sama menyatakan superlatif. Kalau gitu gunakan saja satu di antaranya. Begitu ya. Kalian belajar sungguh-sungguh agar supaya ujian nanti mudah. Nah itu juga saya, belajar sungguh-sungguh supaya ujian mudah atau agar mudah. Jadi jangan gunakan kata yang bermakna sama sekaligus. Kemudian yang kedua, jangan gunakan kata umum dan khusus sekaligus juga. Pilih di antaranya, mau yang dimaksud adalah luas cakupan maknanya atau mau sempit. Minggu lalu ada orang yang memberikan bunga pada saya. Ya bisa mawar, bisa melati, bisa juga anggrek. Tapi kalau ada minggu lalu ada orang memberikan mawar, berarti khusus fokus, ya. Nah jadi jangan digunakan keduanya. Misalkan kendaraan bermotor atau kendaraan kereta api, kendaraan pesawat terbang. Nah pesawat terbang itu kendaraan, kereta api itu kendaraan. Jadi hindarkan. Bulan Juli, bulan Agustus itu pasti bulan. Ya, Juli itu pasti bulan. Jadi hindarkan penggunaan kata umum dan khusus sekaligus. Yang ketiga, hilang atau jangan gunakan kata yang sudah maknanya ada dalam imbuhan. Jadi kalau kita menggunakan kata yang maknanya dalam imbuhan kembali tidak hemat. Misalkan jalan ini misalkan ya jalan ini terpanjang sekali atau jembatan ini terbesar sekali, atau misalkan lagi apalagi ya, misalkan mereka saling berpandangan misalkan. Nah kata saling itu kan sudah ada maknanya dalam berpandangan. Berpandangan itu artinya saling pandang. Kalau mau mereka saling pandang atau kalau mau mereka berpandangan. Kalau mau jalan ini terpanjang atau jalan ini panjang sekali. Kalau mau jembatan ini terlebar atau jembatan ini lebar sekali. Jadi jangan gunakan kata yang maknanya sudah ada di dalam imbuhan, menyebabkan tidak hemat. Kemudian yang keempat, jangan menjamakan kata-kata yang sudah jamak. Data itu jamak, nggak usah data-data. Kami memperoleh data dari berbagai pihak, karena tunggalnya datum. Alumni itu jamak. Alumnus itu tunggal. Jadi jangan katakan para alumni. Kalau mau para alumnus, alumnus, banyak alumnus. Kalau Anda gunakan alumni, para alumni, banyak alumni, itu berarti tidak hemat. Kemudian yang kelima, di antara kata kerja transitif dengan objek, tidak boleh digunakan kata sambung maupun kata depan. Jadi kata kerja transitif memakai mekan, mengidikan, di. Nah, kalau ada kata kerja menggunakan imbuhan tadi, harus langsung objek. Tidak boleh ada kata depan, tidak boleh ada kata sambung. Misalkan gini, pada makalah ini dibicarakan tentang kerusakan lingkungan. Nah,
dibicarakan tadi di kan pasti transitif, nggak boleh ada tentang. Harusnya pada makalah ini dibicarakan kerusakan lingkungan. Jadi jangan digunakan kata tentang. Atau misalkan mereka menjelaskan bahwa penelitian ini tidak dapat diselesaikan. Nah, menjelaskan kan ada bahwa tidak boleh. Harusnya mereka menjelaskan penelitian ini tidak bisa dilanjutkan, ya. Jadi itu 5 hal yang menyebabkan kehematan kalimat bisa tidak terpenuhi. Kalau kalimatnya sudah ada gagasan, sudah ada subjek predikatnya, bisa diterima akal, sudah logis, penggunaan katanya sesuai dengan fungsi-fungsinya, artinya sudah hemat, maka kalimat itu harus tepat makna. Harus menunjukkan hanya satu makna dipahami sama antara penulis dengan pembaca. Tidak boleh menimbulkan makna yang bias, yang berbeda. Maka di sini hati-hati dengan kata-kata yang menyatakan relativitas. Banyak, sedikit, panjang, lebar, tinggi, rendah, sebentar, lama, singkat, dan sebagainya. Itu kata-kata yang relatif. Nah, di dalam tulisan ilmiah itu tidak boleh digunakan. Jadi harus pasti. Maka ini kaitannya nanti dengan keterukuran. Jadi kalau misalkan gini, dari sekian banyak kuesioner yang disebarkan dapat disimpulkan. Nah, sekian banyak itu berapa? 100, 200, 50, 30. Kan si pembaca dengan si penulis bisa mengartikan berbeda. Yang dimaksud si penulis adalah 30. Dalam pikiran pembaca ini 500. Sehingga apa? Simpulan tidak bisa dipertanggungjawabkan, simpulan tidak valid. Nah, jadi harus tegas, harus muncul nilai kuantitatifnya, apalagi kalau ada besaran di situ. Jadi kata sedikit, banyak, kurang, lebih, tinggi, rendah, lebar, sempit, dan sebagainya, hati-hati tidak tepat digunakan di dalam karya tulis ilmiah. Harusnya misalkan dari 30 kuesioner yang disebarkan dapat disimpulkan, dari 500 kuesioner yang disebarkan dapat disimpulkan. Ruangan ini memiliki misalkan luas 30 meter persegi. Jangan ruangan ini luas sekali. Sekalinya itu berapa? Tidak menunjukkan nilai kuantitatif. Jadi tidak boleh menimbulkan makna yang berbeda. Itu yang pertama yang dimaksud dengan ketepatan makna. Atau di sini ada muncul makna yang lebih dari satu, atau Anda kenal di SMA dulu kalimat ambiguitas. Ya, kalau di perguruan tinggi diistilahkan kalimat paksa, kalimat yang memungkinkan makna lebih dari satu. Kalau dalam bahasa lisan kan gampang. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Ban mobil baru ada di garasi. Kalau ditulis struktur kan sama. Ban mobil baru ada di garasi. Strukturnya sama. Ya. Maka ini akan menimbulkan makna yang lebih dari satu. Mungkin yang dimaksud penulis itu mobilnya yang baru, bukan bannya. Atau yang dimaksud si penulis itu ban mobil, bukan ban motor, bukan ban sepeda. Atau yang dimaksud adalah belum lama baru di garasinya itu gitu loh. Nah, maka di sana kalau dalam bahasa tulis kan kita bisa mempertegasnya dengan tanda hubung, ya, atau mengubah struktur kalimat, misalkan begitu. Nah, jadi ini harus hati-hati terhadap kata-kata, kalimat-kalimat paksa, kalimat yang memungkinkan maknanya lebih dari satu, ya. Nah, ini kalau sudah 4, sekarang perhatikan tentang kaidah kebahasaan. Apakah penggunaan hurufnya sudah tepat, penulisan kata dan bilangannya benar, tanda bacanya juga tepat yang digunakan, ya. Nah, jadi kalau ini terpenuhi, maka berarti itu sudah memenuhi sebagai kalimat ilmiah. Ya, nah sekarang lihat kalimat ilmiah itu. Apakah ada nilai besaran tidak di situ? Ya. Kalau muncul nilai besaran, maka harus muncul nilai kuantitatifnya, harus ada lambang bilangannya. Misalkan jembatan ini panjang itu kan satuan untuk ukuran, satuan ukuran, maka berarti di situ harus ada. Jembatan ini panjangnya 5 meter misalkan, nggak boleh panjang sekali atau sangat panjang, nggak boleh. Berarti harus muncul nilai keterukurannya di sana. Ya, ini yang dimaksud dengan syarat kedua, keterukuran.
kalimat kalau memang mempunyai nilai besaran, maka harus muncul nilai kuantitatifnya, muncul lambang bilangannya. Ya, karena ini akan berhubungan dengan simpulan, akan berhubungan dengan proses yang benar atau salah dan sebagainya. Ya, dan ini kalau dalam kalimat ini sangat berbahaya, misalkan kalau untuk jurusan-jurusan kimia, misalkan ada petunjuk penggunaan lab misalkan gitu, petunjuk percobaannya misalkan. Jika reaksi pertama sudah berupa gelombang-gelombang kecil misalkan ya, masukkan zat C sedikit misalkan. Nah, bagi orang yang tidak biasa praktikum, ambil zat C mana ada di botol misalkan ya. Nah, meledaklah reaksi itu ya misalkan. Atau diambilnya misalkan pakai sendok dimasukkan semua ya meledak misalnya. Nah, kalau di dalam zat kimia itu kan ada nilai ukurannya adalah mili atau tetes. Nah, di sana seharusnya dia dengan tegas mengatakan misalkan apabila reaksi pertama sudah berupa gelombang-gelombang kecil misalkan masukkan 3 tetes atau 3 mili zat C misalkan ya. Nah, atau tadi dalam simpulan dari kuesioner yang disebarkan sedikit sekali misalkan sedikit yang tidak kembali kepada penulis. Nah, berapa sedikit itu? Berapa yang Anda sebarkan? Maka di sana harus muncul keterukuran nilai kuantitatifnya. Ya. Nah, itu bila kalimat tunggal. Cukup syaratnya adalah kalimat efektif. Kalimat tunggal ada keterukuran, ada nilai besaran, maka harus terukur. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat majemuk tadi tuh yang saya katakan hati-hati penggunaan kata sambung ya. Satu gagasan dengan gagasan lain ini harus dihubungkan dengan kata sambung yang benar sehingga kalimat itu menjadi padu. Nah, Anda buka SMA. Apa sih makna yang dimunculkan oleh kata sambung itu kan? Ada dan lagi pula. Oh, itu koordinasi menggabungkan. Tetapi sedangkan melainkan mempertentangkan ya. Kemudian bahkan pula itu adalah penegasan misalnya. Lalu kemudian itu lanjutan itu untuk setara. Kemudian di bertingkatnya misalkan ada ketika, waktu, saat, sebelum, oh itu menunjukkan kewaktuan. Ada agar, supaya menunjukkan tujuan. Ada sebab karena menunjukkan. Nah, Anda lihat lagi kalimat itu ya. Nah, makna-makna ini harus memadukan dua gagasan dengan tepat. Jadi jangan dipertukarkan penggunaannya. Sebagai contoh misalkan gini ya, tadi ya di setara tuh kan ada tetapi, sedangkan, melainkan. Kata sambungnya 3. Nah, ternyata ini penggunaannya nggak bisa saling menggantikan. Sedangkan digunakan bila subjeknya yang dipertentangkan, berbeda. Tetapi digunakan bila subjeknya sama, melainkan bila yang dipertentangkan objeknya. Jadi kalau kita misalkan membuat kalimat yang sederhana gini, ayahnya tinggi besar tetapi anaknya kurus kecil, itu salah. Karena di dalam gagasan pertama subjeknya ayahnya, di dalam gagasan kedua subjeknya anaknya. Nah, yang dipertentangkan kan ini. Berarti karena subjek berbeda, yang harus digunakan sedangkan. Ayahnya tinggi besar sedangkan anaknya kurus kecil. Itu. Jadi bukan tetapi. Kalau tetapi subjeknya harus sama. Saya sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi saya gagal dalam ujian ini. Nah, kalau ini harusnya kan kalau belajar sungguh-sungguh sukses gitu ya. Di sini ada subjek yang sama. Maka tetapi, saya sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi saya gagal ujian hari ini. Ada saya yang sama, rapatkan, jangan diungkapkan 2 kali. Saya sudah belajar sungguh-sungguh, tetapi tetap gagal ujian hari ini. Nah, itu harus padu, harus tepat penggunaan kata sambungnya. Misalkan ada lagi kata jika, kalau, bila, seandainya. Nah, yang berbeda ini seandainya. Anda yang perempuan ya, yang wanita mahasiswi, kalau calon suami Anda misalkan, iyalah nanti seandainya saya lulus ujian, saya akan langsung melamar kamu. Jangan percaya, itu gombal itu ya. Karena dia saja tidak yakin itu bisa terpenuhi. Dia tidak meyakini bisa memenuhi. Jadi jika, kalau, bila, asal itu adalah syarat yang akan terpenuhi. Tapi kalau seandainya itu syarat yang tidak akan terpenuhi. Jadi kalau dia menggunakan kata seandainya lulus mau melamar kamu, ya udah nggak usah percaya lagi, karena dia hanya berandai-andai begitu ya. Nah, tapi kalau jika saya lulus saya akan melamarmu, nah itu yang benar. Jadi seandainya jangan digunakan bila syarat itu bisa terpenuhi. Tapi kalau syarat itu tidak mungkin terpenuhi, betul kita gunakan seandainya.
Makanya ada lagu Ernie Kulit ya, kalau nggak salah. Seandainya saya punya sayap, saya akan terbang ke tempatmu malam ini, kan gitu. Nah itu benar. Jadi hati-hati penggunaan konjungsi, lihat lagi kembali maknanya ya. Nah itu kaitan dengan keterpaduan. Nah kemudian kalau kalimat majemuk bertingkatnya atau setaranya, sekarang tadi yang rapatan tadi, maka syaratnya tambah. Unsur yang samanya dirapatkan, diungkapkan cukup satu kali, unsur yang berbedanya harus diparalelkan, harus disamakan jenis katanya. Jadi kalau dia kata kerja, semua kata kerja, kalau dia kata benda, semua kata benda. Kalau kata sifat, semua kata sifat. Ya. Kalau saya tadi membuat kalimat itu sudah semua kata kerja. Saya datang, kemudian mengajar, setelah itu pulang. Datang, mengajar, pulang, kan semuanya kata kerja. Ya. Nah, untuk memudahkan sebetulnya ya, kalau misalkan dalam suatu struktur, ini kan kalimat sangat sederhana ya, misalkan kalimatnya agak kompleks, untuk keparalelan ini bisa kita gunakan dengan imbuhan yang sama. Misalkan ada papan peraga atau billboard itu ya, misalkan ada kalimat begini, pusat latihan dan pendidikan mengemudi misalkan. Nah itu kan dua gagasan, asalnya pusat latihan mengemudi, pusat pendidikan mengemudi. Karena ada unsur yang sama, maka digabungkan. Ini kan tidak sama jenis katanya. Maka untuk disamakan, jenis katanya menjadi pusat pendidikan, pusat pelatihan dan pendidikan mengemudi. Jadi sama tuh, sama-sama kata benda. Ya, kalau misalkan dalam contoh di sini bisa Anda lihat nih, misalkan ya kalimat mana ya? Ini nih. Sudah terlihat ya PPT-nya? Ya, ini ada. Kotak kontrol difungsikan sebagai media kontrol dalam menjalankan proses penyimpanan atau diambilnya barang. Ini kan sebetulnya dua gagasan. Kotak kontrol difungsikan sebagai media kontrol dalam menjalankan proses penyimpanan barang. Kotak kontrol difungsikan sebagai media kontrol dalam menjalankan proses diambilnya barang. Tidak sama ini gagasannya. Ya, nah maka di sini harus kita paralelkan, harus kita samakan gagasannya jenis katanya ini. Jadilah misalkan di sini kotak kontrol difungsikan sebagai media kontrol dalam menjalankan proses penyimpanan dan pengambilan barang. Kalau mau jadi kata kerja, menyimpan dan mengambil barang. Gitu. Ya, disimpan dan diambilnya barang. Proses disimpan atau diambilnya barang. Jadi disamakan jenis katanya. Ya, kalau kalimat itu adalah kalimat majemuk, setara maupun bertingkat rapatan. Tapi kalau kalimat majemuk saja tidak dirapatkan, maka cukup sampai keterpaduan syaratnya terpenuhi. Kalau kalimat itu tunggal, cukup kalimat efektif saja terpenuhi. Kalau dalam kalimat itu ada nilai besaran, baik kalimat tunggal atau kalimat majemuk, maka nilai keterukurannya harus berupa kuantitatif. Ya, nah itu syarat dari kalimat ilmiah. Jadi mudah-mudahan saya mengkaji ini mengingatkan kembali apa yang Anda sudah pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan Cynthia. Ibu kan tadi tuh kita tidak boleh menggunakan majas personifikasi ya Bu. Nah untuk menggambarkan kata-kata itu digantikan dengan kata yang seperti apa ya Bu? Soalnya kan sudah bukan lumrah, kayak sudah sering digunakan jadi lumrahkan hal tersebut. Iya. Jadi gini, kita tadi syarat dari ragam bahasa ilmiah itu pilihan katanya harus denotasi. Artinya kata yang memang menunjukkan makna yang sebenarnya. Contoh tadi misalkan ya, yang lazim itu kan di gambar itu ya, gambar ini menunjukkan. Sebetulnya yang menunjukkan siapa? Penulisnya kan? Kalau mau misalkan penulis menunjukkan hal tersebut pada gambar. Atau kalau kalimat sekarang pasif, pada gambar ini ditunjukkan. Misalkan fluktuatif penggunaan alat misalkan. Jadi tetap di situ yang akan melakukan proses menunjukkannya itu adalah penulis. Nah, maka ubahlah strukturnya menjadi kalimat pasif. Jangan gambar ini menunjukkan, tapi pada gambar ini ditunjukkan. Pada gambar ini diperlihatkan. Begitu.
ya. Atau misalkan tadi makalah membicarakan, ya, misalkan atau tugas akhir ini membicarakan penggunaan apa, atau tugas akhir ini membicarakan greenhouse misalkan pada bangunan bertingkat gitu. Nah, tugas akhir kan tidak bisa membicarakan. Ya, Anda ganti saja penulis atau peneliti, ya, misalkan pada makalah ini peneliti membahas tentang misalkan seperti itu. Ya, kemudian juga kalau pada makalah ini dibicarakan juga salah kan? Ya, kalau dibicarakan itu kan berbicara, seharusnya bukan dibicarakan tapi dijelaskan. Dijelaskan bisa lisan bisa tuliskan, dipaparkan bisa lisan bisa tulisan. Tapi kalau dibicarakan berarti berbicara, padahal pada makalah tidak mungkin si penulis berbicara gitu ya. Jadi pilihan kata itu harus menunjukkan makna yang sebenarnya. Kalau kita lihat majas itu kan sebetulnya, maka istilah lain majas itu plastis bahasa ya. Artinya menutup makna yang sebenarnya gitu loh. Ya, makanya dalam terutama memang di dalam kalimat itu majas personifikasi yang mendominasi. Yang kedua adalah metafora. Yang ketiga adalah pleonasme, berlebihan itu. Ya, nah itu 3 majas yang mendominasi kesalahan di dalam tugas akhir mahasiswa yang pernah saya teliti begitu ya. Nah, maka untuk menyiasatinya adalah kita gunakan kata-kata dengan makna denotasi. Jangan menggunakan dengan makna yang lainnya atau istilahnya makna konotasi. Jadi pergunakan atau bukan pergunakannya, tuliskan kata itu dengan makna yang sebenarnya, jangan menggunakan makna yang lainnya. Begitu Cynthia. Baik Bu, Ibu satu lagi boleh? Ya, silakan. Kalau kata dalam itu termasuk konjugasi ya Bu? Atau dalam itu preposisi kata depan. Kalau preposisi atau kata depan murni itu kan hanya 3, di, ke, dari ya. Tapi yang tidak murni itu dalam, tentang, mengenai, kepada, daripada, itu adalah kata depan tidak murni. Ya, jadi kalau sudah ada kata dalam, itu pasti akan menunjukkan preposisi, keterangan. Begitu. Jadi boleh dituliskan di awal kalimat, Bu? Boleh. Misalkan dalam pelaksanaan PKL ini, ya, mahasiswa dilatih menggunakan behu, misalnya, tidak jadi masalah. Baik Bu, terima kasih banyak. Sebetulnya kan gini ya, posisi keterangan itu kan bebas. Dia mau di awal, di akhir, di tengah, makna kalimat tidak akan berubah. Ya, misalkan tadi dalam PKL itu mahasiswa dilatih menggunakan behu. Mahasiswa dilatih menggunakan behu dalam PKL itu. Mahasiswa dalam PKL itu dilatih menggunakan behu. Makna kalimat kan tidak berubah. Ya. Nah, sekarang apa yang mau dipentingkan? Gitu loh. Oh, kalau saya mau mementingkan subjeknya, ya subjeknya di depan. Kalau mau mementingkan predikatnya, ya predikatnya di depan. Kalau mau mementingkan keterangan, ya keterangannya di depan. Jadi bergantung pada kita penulis apa yang mau dipentingkan ya di dalam kalimat tersebut. Misalkan gini kan, laptop ada di atas meja. Ada di atas meja laptop. Kan nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan diberi aja kalimat begitu ya, misalkan ada laptop di atas meja, orang bingung predikatnya mana, padahal sama saja predikatnya ada. Karena kan laptop ada di atas meja, laptop subjek ada predikat di atas meja keterangan. Oh, sekarang saya ingin mementingkan keterangannya, bukan di atas lemari, bukan di dalam tas. Ya sudah, saya tempatkan di atas mejanya itu di depan. Di atas meja ada laptop. Boleh, nggak jadi masalah. Atau saya ingin mementingkan predikatnya, saya kedepankan predikatnya. Ada laptop di atas meja, begitu. Jadi begitu Cynthia, tidak jadi persoalan keterangan apakah subjek atau predikat bisa menempati posisi di awal kalimat. Yang tidak mungkin itu objek. Karena keberadaan objek itu harus ada bila ada predikat transitif. Kalau predikatnya tidak transitif, nggak mungkin ada objek. Maka objek itu akan selalu mengikuti predikat. Sehingga objek tidak mungkin posisinya di awal kalimat. Begitu. Ya, mudah-mudahan Cynthia jadi berpikir lagi, jadi buka-buka lagi tuh tentang kalimatnya yang dipelajari dulu. Ya, silakan. Mudah-mudahan ngerti ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada,
hari ini kita masih tentang konvensi naskah ya. Anda analisis yang objek konvensi naskah Anda minggu lalu ya, khusus bab satunya saja. Jadi Anda lihat bab 1, Anda analisis tentang kalimatnya ya. Jadi apakah ini kalimat baku atau tidak baku? Maaf, kalimat ilmiah atau tidak ilmiah, tapi langsung diperbaiki. Jadi saya tidak meminta Anda mencari kesalahannya karena apa, tapi Anda bisa memperbaiki. Maka gunakan untuk melakukannya aplikasi review ya di home itu ada di sana review. Pernah nggak Anda melakukan itu menggunakan aplikasi itu? Coba bisa nggak ya saya gunakan di sini? Bentar. Saya beri contoh dulu. Misalkan saya buka naskah apa ya? Mana. Oh, salah. Sebentar. Kok juga kurang tepat. Sebentar ya. Ini boleh buat contoh aja. Misalkan saya domain bisa saya tutup dulu. Terlihat kata pengantar? Sudah ada, Bu. Sudah ada, ya. Nah, Anda lihat fasilitas aplikasinya atau apa ya? Kalau salah menyebut aplikasi, tolong. Di atasnya itu kan ada home, ada insert, ada desain, terlihat? Ya, di atas. Terlihat, Bu. Ya, nah itu kan ada review setelah mailing, sebelum view. Ada ya? Terlihat? Ada, Bu. Paling atas. Nah, sekarang kalau misalkan nanti ya Anda menganalisisnya, Anda lihat ada kalimat tidak baik misalkan atau salah ya, kalimat yang salah misalkan. Nah, Anda tinggal lakukan seperti ini. Ya, ini di blok misalkan sampai mana kalimat ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian ditulis di sini, diklik reviewnya. Di klik review ada new comment. Klik new comment-nya. Nah, Anda perbaiki di sini kalimat ini seharusnya seperti apa gitu. Paham caranya? Paham, Bu. Jadi blok yang salah, kalimat yang tidak ilmiahnya, klik review, klik comment, kemudian Anda langsung perbaiki di situ.
Jadi nggak usah dikatakan misal kalimat ini tidak logis, langsung saja perbaiki yang dianggap salah ya. Satu bab saja, hanya untuk bab satu saja, pendahuluan, kemudian ada latar belakang dan sebagainya. Kalau memang tidak ditemukan kesalahan ya tidak usah diperbaiki ya. Misalkan Anda bacanya nih salah, tanda baca kan kaidah syarat kelima, berarti Anda perbaiki tanda bacanya seperti itu. Ya. Nah ini nanti jika selesai Anda masukkan ke GCL dengan hasil yang kemarin. Jadi ada dua, satu adalah hasil dari analisis konvensi naskah tentang layout, tata letak ya dan sebagainya. Yang kedua ini analisis naskah dari dari kalimat ilmiahnya begitu. Cukup jelas? Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi presentasi ya, teori presentasi. Anda kan kalau tidak salah tinggal minggu depan ya pertemuan kita ya. Sehingga nanti praktik presentasinya Anda membuat video saja. Nanti minggu depan saya jelaskan. Saya akan cek lagi apakah minggu depan terakhir atau masih ada 2 kali pertemuan lagi. Tapi seingat saya tuh akhir Juni itu sudah berakhir perkuliahan karena awal Juli Anda sudah praktikum ya kalau tidak salah untuk TPGG ya. Nanti saya lihat dulu apakah tingkat 3 juga masih ada praktikum. Anda masih ada praktikum nggak? Tingkat 3? Ada Bu. Ada Bu. Masih Bu. Ya, jadi nanti saya cek dulu ya, takutnya masih 2 minggu lagi. Tapi minggu depan siapa yang akan presentasi tentang teori presentasi? Ada nggak? Syifa sama Mila, Bu. Oh, Syifa sama Mila. Jadi terakhir ya, Syifa dengan Mila untuk presentasi ini ya, kelompok ini. Atau masih ada yang belum presentasi kelompok? Ada? Kalau tidak ada, berarti tinggal Syifa dengan Mila ya. Minggu depan kita akan dengarkan paparan tentang teori presentasi ya. Baik, silakan Anda praktik tentang menganalisis kalimat ilmiah dalam bab 1 pendahuluan. Ibu akan akhiri melalui Gimit ini. Ibu tawarkan, mau dikumpulkan kapan? Apakah hari ini pukul 10.40 atau hari ini pukul 11.59? 1 bab loh, nggak usah lama-lama, jangan minta 1 minggu ya. Kapan dikumpulkannya, dimasukkan ke GCL-nya? Supaya Ibu bisa set langsung di GCL-nya. Hari ini bisa 10.40? Pukul 23.59. Oh, 23.59 ya, baik. Nanti pukul 23.59 Ibu setnya ya di GCL. Ibu akhiri ya pertemuan melalui Gimit kita, tapi tidak kita akhiri dalam perkuliahannya ya, karena harus nanti sampai 10.40. Jadi untuk pertemuan melalui Gimitnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita belum ini ya screenshot untuk praktiknya.